pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Tim gabungan Polres Bone yang terdiri dari Satintelkam dan Satreskrim Polres Bone melaksanakan inspeksi mendadak sidak terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Bone. Paur Humas Polres Bone Ibtu Raindra mengatakan, sidak tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan terkait bahan bakar minyak BBM yang dapat merugikan pemudik saat mudik Lebaran Idul Fitri. Dikatakan, dengan memeriksa BBM bersubsidi dan non-subsidi serta melakukan evaluasi terhadap operasional mesin dispenser BBM bertujuan untuk menghindari praktik kecurangan dan memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sidak tersebut guna untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan terkait bahan bakar minyak BBM yang dapat merugikan pemudik saat mudik Lebaran Idul Fitri dengan memeriksa BBM bersubsidi dan non-subsidi serta melakukan evaluasi terhadap operasional mesin dispenser BBM. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik kecurangan dan memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pengelola SPBU. Ditambahkan, Polres Bone juga akan terus melakukan patroli dialogis untuk menjaga kondusivitas masyarakat menjelang mudik Lebaran guna memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam berkendara serta saat mengisi BBM di SPBU Kabupaten Bone. Sebanyak 39 kasus pelanggaran yang ditemukan tim pasukan pengamanan masyarakat PAM Kabupaten Bone yang terdiri dari Satpol PP, aparat kepolisian dan TNI selama Ramadan tahun 2024. Kepala Satpol PP Bone Andi Akbar mengungkapkan, rata-rata yang diamankan masih merupakan anak di bawah umur. Lokasi tempat diamankannya pun tersebar di beberapa tempat, diantaranya di Wisma, sekitar Pelabuhan Bajoe dan Lapangan Merdeka Bone. Ditambahkan Andi Akbar, sebelum para pelanggar dibebaskan, keseluruhannya terlebih dahulu diberikan wejangan dan pembinaan sebelum menelpon orang tuanya untuk menjemput anaknya di posko pengamanan yang berada di kompleks rumah jabatan Bupati Bone. Secara umum, hampir tiap malam karena yang kita amankan hanya orang yang misalnya mangkal di tempat-tempat tertentu, ada juga yang kita dapat di kamar, sampaikan tapi inventarisir dulu semua, verifikasi panggil orang tua, panggil keluarganya. Setelah itu kita sampai ini belum ada yang kita tahan, semua bertanggung jawab. Kegiatan PAM Ramadan tahun ini ada beberapa jenis pelanggaran yang berhasil diamankan bersama tim terpadu, yakni penertiban pasangan yang bukan suami istri sebanyak 18 pasangan, tarung sarung diamankan sekitar 9 orang, minol atau pesta miras dan hisap lem sebanyak 12 orang. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok sudah menjadi tradisi jelang peringatan Hari Keagamaan, seperti yang terjadi pada momen Idul Fitri kali ini. Sejumlah jenis kebutuhan pokok tak tanggung-tanggung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti yang dirasakan masyarakat Bone saat memasuki bulan Ramadan. Masyarakat dihebohkan dengan naiknya harga beras, seperti beras medium yang semula di kisaran 10 hingga 11.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 13.000 hingga 13.500 per kilogram, dan beras medium mencapai harga 15.000 rupiah per kilogram. Belum lagi jenis komoditi pangan lainnya seperti tomat, telur, ayam, hingga daging sapi. Menyikapi hal itu, tentunya pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dinas terkait seperti perdagangan, peternakan, pertanian, dan ketahanan pangan telah melaksanakan kegiatan pasar murah di sejumlah titik lokasi, seperti di Lapangan Merdeka Kota Watampone, di halaman kantor organisasi perangkat daerah terkait, hingga menyasar ke tingkat kecamatan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Angkasa menuturkan, pasar murah yang digelar pemerintah daerah diupayakan dapat menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain itu, diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada momen Ramadan. Namun kenyataannya, usai pelaksanaan kegiatan pasar murah yang rata-rata hanya digelar 1-2 hari itu, belum cukup dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat Bone. Pasalnya, jumlah barang yang ditawarkan pun dalam kegiatan pasar murah masih terbilang kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Bone tentunya berharap agar pemerintah daerah
dapat menyikapi tradisi kenaikan harga kebutuhan pokok jika menjelang peringatan hari keagamaan. Sebab jika terlanjur mengalami kenaikan harga, akan sulit menstabilkan harga agar kembali normal. Sekian komentar. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sinjai menetapkan takbir keliling tahun ini kembali ditiadakan. Ketua PHBI Sinjai Andi Irwan Syahrini Yusuf menyebut peniadaan pawai takbir keliling berdasarkan pertimbangan keamanan dari Polres Sinjai sebagai bagian dari upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat malam hari. Meskipun tidak ada takbir keliling, Andi Irwan Syahrini menyampaikan masyarakat Kabupaten Sinjai tetap bisa merasakan kemeriahan malam Idul Fitri dengan menggelar malam takbiran dari masjid masing-masing. Berdasarkan pertimbangan keamanan dari pihak Kapolres Sinjai, maka pelaksanaan takbiran kita upayakan untuk tidak dilaksanakan di jalan. Kita laksanakan takbiran masing-masing di masjidnya. Sehingga kita berharap bahwa suasana khusyuk dan syiar Islam tetap bisa terlaksana di malam ini. Andi Irwan Syahrini menambahkan, khusus pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tingkat Kabupaten Sinjai akan dipusatkan di Masjid Islamic Center Yayasan Andi Rudianto Asapa yang beralamat di Tanasang, Kelurahan Alehanuai, Kecamatan Sinjai Utara. Pemerintah Kabupaten Bone siap memberikan kenyamanan dan keamanan pelayanan mudik lebaran bagi masyarakat yang berkunjung ataupun yang melintas di Kabupaten Bone. Hal ini disampaikan penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin belum lama ini. Dikatakan, mudik lebaran menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bone bersama jajaran Forkopimda. Oleh sebab itu, untuk menjaga stabilitas keamanan selama mudik lebaran, telah disiapkan sejumlah posko mudik di Kabupaten Bone oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Dijelaskan Andi Islamuddin, hal ini juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik lebaran, begitu pula nanti arus balik akan dilakukan hal yang sama. Ditambahkan Andi Islamuddin, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, Pemkab Bone melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone melakukan sejumlah penambalan jalan berlubang di beberapa titik, diantaranya di Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, Jalan Andalas, dan Jalan Mangga. Ini mudik lebaran ini kan menjadi perhatian khusus untuk kita. Oleh sebab itu kan sekarang ini kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian, perhubungan, dan itu sudah ada posko-posko yang dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan mulai dari barat, kemudian dari utara, dari selatan, dari timur, dari Bajo ini sudah terbentuk semua. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik lebaran. Begitu juga nanti bukan hanya mudiknya, tapi arus baliknya juga akan dilakukan hal yang sama. Semualah yang terkait dengan bagaimana memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang memudik itu dilakukan pembenahan. Diketahui adapun titik lokasi posko mudik lebaran 2024 di Kabupaten Bone, diantaranya Taman Arung Palaka, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Kajuara, dan Kecamatan Lapariaja. Libur Lebaran 1445 Hijriah telah tiba. Sebagian masyarakat sudah melakukan tradisi tahunan yakni mudik. Namun, pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mengimbau warga untuk tetap waspada dan berhati-hati sebelum meninggalkan rumah. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kabupaten Bone Mustaqim mengatakan, sebelum meninggalkan rumah pastikan seluruh colokan listrik dicabut guna menghindari kebakaran akibat korsleting listrik, begitupun dengan memeriksa kompor gas. Di sisi lain, ia mengimbau agar warga yang akan mudik sebaiknya melapor ke RT setempat atau tetangga dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi agar ketika terjadi sesuatu dapat dengan mudah dihubungi. Demi keselamatan kita bersama agar terhindar dari korban bahaya kebakaran, terhindar dari potensi terjadinya bahaya kebakaran, maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu sebelum mudik untuk memperhatikan hal-hal ini, mengecek instalasi listrik, utamanya mencabut semua steker dari colokan listrik seperti TV, AC, kulkas, dispenser, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk menghindari terjadinya korsleting listrik atau arus pendek. Mustaqim berharap agar perjalanan mudik masyarakat tahun ini dapat berjalan lancar dan peristiwa atau kejadian seperti kebakaran tidak terjadi selama mudik berlangsung.